Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, Nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan. Dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa.
Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya, dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat Ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Sayang, kau masak apa hari ini? Oh sayang, hari ini aku membuat manusia kue jahe. Sang nenek menguleni adonan dan membentuknya menjadi manusia kue jahe. Setelah memasukkan ke dalam oven, nenek itu duduk dan menunggu manusia kue jahe itu dipanggang. Saat tercium aroma lezat di seluruh dapur, sang nenek mengenakan sarung tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Sekarang saatnya menghias. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Lalu dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaian. Dan terakhir, nenek menggunakan ceri sebagai hiasan kancing baju. Sambil melihat hasil karyanya, nenek berkata,
Manusia kue jaheku terlihat cantik, tapi rasanya ada yang kurang. Nenek melihat kuenya lagi, dan mulutnya. Aku lupa membuat mulutnya. Nenek menggambar mulut di wajah manusia kue jahe dengan krim. Oh iya, sekarang kau sudah lengkap manusia kue jaheku. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Manusia kue jahe melompat dari meja dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari cepat ke arah pintu dapur, lalu ke taman. Kembali! Sang nenek berteriak. Manusia kue jahe mulai berbicara sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia kue jahe. Sang nenek pergi ke taman dan mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Kakek melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari lalu berteriak. Hei, kau mau lari kemana? Sang nenek menjawab suaminya sambil berlari. Manusia kue jaheku melarikan diri. Aku mencoba menangkapnya. Sang kakek kebingungan. Nenek terus berlari, tetapi manusia kue jahe sangatlah cepat. Rasanya mustahil bisa menangkapnya. Tak lama kemudian manusia kue jahe melewati sebuah peternakan. Sapi yang merumput melihatnya. Kuenya terlihat enak. Aku harus menangkap dan memakannya. Sapi itu juga mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Tunggu, jangan lari. Aku akan memakanmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek juga mencoba menangkapku, tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Sang nenek dan sapi berlari mengejar manusia kue jahe. Dan kali ini, seekor babi melihat manusia kue jahe itu. Manusia kue jahe, cocok dengan lidahku. Tunggu, akan kutangkap kau. Manusia kue jahe menjawab sang babi sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek dan seekor sapi juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Saat berlari, manusia kue jahe di depan, disusul nenek, sapi, dan babi. Seekor ayam yang sedang mencari makanan melihat manusia kue jahe. Pak, itu harus jadi makan siangku. Jadi ayam pun ikut mengejar. Larilah sepuasmu, manusia kue jahe. Aku akan menangkapmu. Pak. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, dan babi tak bisa menangkapku. Tidak juga kau. Tak ada yang bisa, karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe berlari paling depan disusul oleh nenek, sapi, babi, dan ayam. Mereka semua terus berlari. Tetapi manusia kue jahe semakin jauh di depan yang lain. Manusia kue jahe sangat senang dan bangga akan dirinya sendiri. Aku adalah manusia kue jahe tercepat dan terpintar di dunia. Iya, itulah aku. Tidak ada yang dapat menangkapku karena aku manusia kue jahe. Saat ia memandang jauh ke depan, manusia kue jahe melihat bahwa dia menuju ke sebuah sungai. Dan dia berhenti, karena dia tahu bahwa air bisa membuatnya hancur. Oh, tidak. Sekarang bagaimana? Nenek, sapi, babi, dan ayam semakin dekat sekarang. Tepat saat itu, seekor rubah licik muncul dari balik pohon. Aku bisa berenang, jika kau mau aku bisa membantumu. Manusia kue jahe berpikir. Bagaimana jika kau nanti memakanku? Kau tak perlu khawatir, aku tak ingin memakanmu, aku hanya ingin membantumu menyeberang. Manusia kue jahe percaya kepada rubah licik itu dan melompat ke atas ekornya, lalu berpegangan sekuat mungkin. Rubah melompat ke sungai dan mulai berenang. Sementara itu, nenek, sapi, babi, dan ayam tiba di tepi sungai dan melihat manusia kue jahe menyeberangi sungai di atas punggung seekor rubah. Mereka melihatnya pergi dengan tak berdaya, karena tahu bahwa mereka tak bisa menangkapnya lagi. Sungai mulai bertambah dalam dan airnya mulai naik. Hei, rubah, naikkan ekormu. Aku hampir saja basah. Naiklah ke atas punggungku, lebih aman di sana. Manusia kue jahe melompat ke punggung rubah. Mereka berenang, tetapi air sungai bertambah dalam. Punggung rubah mulai tenggelam di dalam air. Aku takut kau akan basah. Kenapa tak lompat ke atas kepalaku? Di sana lebih tinggi.
Manusia kue jahe naik ke kepala Rubah. Rubah melanjutkan rencana dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Airnya naik semakin tinggi. Kenapa kau tak naik ke atas hidungku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke atas hidung Rubah. Tepat saat mereka akan mendekati tepi sungai, Rubah menggoyangkan hidungnya dan melempar manusia kue jahe ke udara, lalu membuka mulutnya. Manusia kue jahe akan jatuh ke dalam mulut Rubah dan Rubah akan memakannya. Tapi gagal. Saat manusia kue jahe di udara, seekor burung gagak terbang di atas mereka, menangkap manusia kue jahe dengan paruhnya. Rubah hanya berdiri melihat hal itu dengan mulut terbuka. Manusia kue jahe menunggu sang gagak terbang lebih jauh, lalu bertanya, "Apa burung gagak memakan kue?" Saat burung gagak membuka paruhnya untuk menjawab, manusia kue jahe jatuh dan mulai berlari secepat mungkin. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, babi, ayam, rubah, dan burung gagak juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika kau melihat manusia kue jahe melewatimu sambil berlari, jangan coba untuk menangkapnya. Karena dia adalah manusia kue jahe dan tak seorang pun yang berani menangkapnya.